adalah halaman rumah kami, dan angin adalah napas kehidupan kami. Di bawah langit Sulawesi, kerajaan kembar Goa dan Talu berdiri tegak sebagai penguasa ombak di Nusantara bagian timur. Pelabuhan Somba Opu ramai oleh kibaran bendera dari berbagai belahan dunia. Inggris, Portugis, Melayu, hingga Gujarat. Semua bebas berniaga. Namun, badai kelam mulai berembus dari barat. Kompeni dagang VOC datang membawa ambisi serakah, monopoli. Adinda Mangkubumi, barusan utusan Belanda dari Batavia datang ke istana. Mereka membawa surat yang selembar kertasnya terasa lebih berat dari segunung batu. Mereka melarang kita menjual cengkih dan pala kepada para pedagang Inggris dan Portugis. Mereka ingin kita hanya menjualnya kepada VOC dengan harga yang murah dan mereka yang tentukan sendiri. Ini adalah sebuah penghinaan. Tenang Kakanda Raja Goa, jangan biarkan amarah membakar akal sehat kita. Belanda memang seperti gurita, tangannya ingin mencengkram semua pelabuhan di Nusantara. Lalu apa jawaban yang Kakanda berikan kepada utusan raksasa serakah itu? Aku katakan pada mereka dengan lantang, Tuhan telah menciptakan bumi ini dan membagi daratan serta lautan di antara umat manusia. Lautan adalah milik bersama. Mengapa kalian ingin menutup jalan rezeki di laut bagi sesama manusia? Goa Talu tidak akan pernah tunduk pada aturan monopoli. Jawaban yang sangat berwibawa Kakanda. Itulah prinsip sejati pelaut kita. Namun menolak VOC berarti kita harus bersiap, karena mereka tidak akan tinggal diam. Kapal-kapal perang mereka yang dilengkapi meriam besar pasti akan memblokade laut kita. Sultan Alauddin adalah pedang yang tajam, sedangkan Sultan Abdullah atau Karaeng Matawayah adalah perisai dan otak yang jenius. Mengetahui ancaman perang di depan mata, sang Mangkubumi tidak tinggal diam. Ia segera mengumpulkan para pengrajin terbaik di kerajaan. Jika Belanda ingin bermain dengan meriam di laut, kita akan menyambut mereka dengan dinding batu di darat. Kakanda, aku telah memerintahkan rakyat untuk mempertebal dinding benteng Somba Opu dengan batu bata merah yang kuat. Tak hanya itu, di bengkel-bengkel kerja kita, para pandai besi sedang melebur perunggu. Kita akan mencetak meriam-meriam raksasa yang lebih besar dari milik VOC. Luar biasa, Dinda. Pertahanan darat kita akan kokoh. Namun, bagaimana dengan urusan perut rakyat kita? Jika kapal-kapal perang Belanda berpatroli di laut lepas dan menghadang perahu-perahu penisi yang membawa beras dan rempah, pelabuhan kita akan mati kelaparan. Kita butuh sekutu, kita butuh jembatan ke dunia luar. Di tengah diskusi yang genting itu, masuklah Dato' Ri Bandang. Beliau bukan sekedar ulama yang membawa kedamaian spiritual, melainkan seorang diplomat ulung yang memiliki jaringan luas dengan jaringan pedagang internasional di seluruh Asia. Selamat Ki, bagi kita berdua, hamba mendengarkan kegelisahan mengenai blokade laut Belanda. Mohon izinkan hamba menyumbang sedikit siasat. Belanda mungkin menguasai peta laut utama, namun mereka tidak menguasai celah-celah ombak dan pulau-pulau kecil seperti pelaut kita. Katakan itu, Tuan Guru. Siasat apa yang kau miliki untuk menebus kepungan zala VOC? Hamba telah berbicara secara rahasia dengan perwakilan dagang Inggris dan Portugis. Mereka sama-sama benci dengan monopoli Belanda. Siasatnya adalah kita jadikan pelabuhan Somba Opu sebagai pelabuhan bebas. Kita tidak perlu berlayar jauh ke Batavia atau Malaka. Biarkan para pedagang Eropa lain, pedagang Melayu yang datang menyeludup besi pada malam hari. Hamba yang akan mengatur jalur komunikasi rahasianya. Sebuah taktik penyeludupan global yang cerdas. Sembari kapal-kapal patroli Belanda berjaga di laut dalam, perahu-perahu kecil kita bisa memandu kapal Inggris masuk lewat jalur selat dangkal yang berkarang, tempat di mana kapal besar Belanda tidak berani lewat karena takut karam.
Siasat pun dijalankan di bawah kegelapan malam, tanpa lampu dan hanya berbekal arah rasi bintang. Pelaut-pelaut tangguh Goa Talo menyeludupkan rempah-rempah keluar dan membawa masuk bubuk-bubuk mesiu serta persenjataan baru. Belanda dibuat frustasi. Mereka berpatroli siang malam, namun pasar Somba Opu tetap ramai dan mengumpulkan asap kemakmuran. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Gurita VOC akhirnya sadar bahwa mereka tidak bisa mencekik leher kerajaan Goa Talu hanya dengan ancaman kertas dan patroli laut. Keberanian Sultan Alauddin, kejeniusan strategi Sultan Abdullah, dan kelihayan diplomasi Dato' Ri Bandang berhasil menjaga kedaulatan tanah Daeng tetap suci dan merdeka. Dengarlah wahai seluruh rakyat dan bangsa-bangsa di dunia. Selama darah masih mengalir di dada kami, tak akan ada satupun bangsa asing yang boleh mendikte cara kami hidup dan berniaga. Tanah ini adalah tanah merdeka. Akal dan kecerdasan adalah senjata terbaik kita. Bersama kita jaga benteng ini, bersama kita arungi lautan luas. Dan semoga keadilan, kejujuran, serta kedamaian senantiasa menyertai setiap payuhan dayung para pelaut kita di bawah lindungan Yang Maha Kuasa. Sejarah mencatat, kepemimpinan tiga tokoh ini meletakkan fondasi kejayaan maritim yang luar biasa bagi Makassar. Mereka membuktikan bahwa keberanian tanpa kecerdasan akan runtuh. Namun, kombinasi keduanya akan melahirkan kejayaan yang abadi. Jiwa pantang menyerah itu terus hidup dalam semboyan pelaut Makassar yang melegenda. Eja